Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Untuk soal nomor 5 nih, ditanyakan paling mungkin benar gitu kan ya. Mendengarkan musik merupakan aktivitas yang lebih kuat merangsang pelepasan hormon dopamin di otak daripada aktivitas lain. Makin banyak kadar hormon dopamin dalam otak seseorang, makin merasa senang dan bahagia orang tersebut gitu. Nah, jadi di sini gagasan utamanya, kata kuncinya yang perlu kita perhatikan adalah mendengarkan musik ya kan, aktivitas ya, merupakan aktivitas yang lebih kuat merangsang pelepasan hormon dopamin. Nah, jadi hormon dopamin ini ya kan, makin banyak kadar hormon dopamin, maka makin merasa senang dan bahagia orang tersebut gitu. Jadi ada dua kondisi ya. Jadi aktivitas mendengarkan musik dia merangsang pelepasan hormon dopamin, makin banyak kadar hormon dopamin dalam otak seseorang, ini perlu kita highlight ya, makin merasa senang dan bahagia. Kalau yang A, orang yang sedih dan kecewa jarang mendengarkan musik. Kira-kira benar nggak nih? Orang yang sedih dan kecewa. Jadi di sini teman-teman, sedih itu memang lawan dari kata senang, tapi eh, ini tidak bisa kita katakan sebagai ingkarannya atau negasinya gitu. Karena sebenarnya apa ya? Kalau misal dalam sebuah ingkaran ya teman-teman, misalkan nih pergi, tidak pergi. Nah, itu baru ingkaran gitu. Pergi sama tidak pergi. Senang sama tidak senang gitu. Contohnya lainnya gini, hujan. Hujan berarti ingkarannya adalah tidak hujan. Karena kalau misalkan ada yang bilang cerah gitu. Cerah kan termasuk ingkarannya Kak gitu. Tapi dia tidak spesifik gitu. Dia adalah salah satu kemungkinan dia termasuk ingkaran gitu. Nah, kan kalau tidak hujan tuh kan banyak ya, bisa cerah, bisa mendung, bisa berangin gitu kan ya. Ada banyak kondisi gitu teman-teman. Nah, maka dari itu kita tidak bisa memutuskan bahwa ini tuh termasuk ingkarannya gitu. Senang, sedih gitu kan ya. Nah, ini bukan ingkaran yang valid gitu. Terus bahagia sama kecewa gitu. Nah, ini ya teman-teman. Jadi maka dari itu ini kita tidak bisa ya. Terus orang yang mendengarkan musik cenderung memiliki banyak hormon dopamin. Orang yang mendengarkan musik cenderung memiliki banyak hormon dopamin. Oke, kalau di sini ada kata cenderung. Nah, jadi di sini kan dijelaskan ya, mendengarkan musik itu aktivitas yang lebih kuat merangsang pelepasan hormon dopamin daripada aktivitas lain. Jadi ini membandingkan ya, membandingkan aktivitas-aktivitas aktivitas musik dengan aktivitas lain itu dalam hal pelepasan hormon dopamin gitu kan ya. Nah, di sini nih cenderung memiliki banyak hormon dopamin. Iya, tapi dibandingkan dengan apa gitu kan ya. Nah, ini nih masih belum dibilang mungkin benar gitu ya. Sebenarnya ada informasi yang kurang gitu. Informasi yang kurang yang mana kita harus membandingkan dengan aktivitas yang lain. Kalau misalkan dia ditambahkan nih, orang yang mendengarkan musik cenderung memiliki banyak hormon dopamin daripada aktivitas lain. Nah, baru itu mungkin benar gitu teman-teman. Jadi yang B ini masih kurang. Gitu ya. Terus yang C, kalau yang C ini makin sering seseorang mendengarkan musik, makin senang dan bahagia orang tersebut. Nah, ini yang paling mungkin benar karena sudah dijelaskan tadi ya di premis yang kedua nih ya kan. Makin banyak kadar hormon dopamin, maka makin senang dan bahagia. Gitu ya. Jadi kan mendengarkan musik ini merangsang pelepasan hormon dopamin. Terus dijelaskan lagi hormon dopamin. Nah, ini kan penerapan silogisme ya. Jadi dia kayak di sebagai penghubung gitu kan ya dopaminnya gitu. Nah, maka dari itu mendengarkan musik ya kan, makin sering seseorang mendengarkan musik, makin senang dan bahagia gitu. Jadi jawabannya ini yang paling mungkin benar. Terus orang yang bahagia lebih sering mendengarkan musik daripada orang yang sedih. Ini informasinya masih kurang ya teman-teman. Tidak dijelaskan nih apa namanya orang yang bahagia itu sama
orang yang sedih ya kan. Jadi dua hal yang ini gak dibandingkan di sini gitu. Maka dari itu informasinya kurang ya. Terus aktivitas selain mendengarkan musik tidak memicu. Nah ini juga ya teman-teman. Meskipun ada pernyataan nih ya kan. Mendengarkan musik aktivitasnya apa? Aktivitas yang lebih kuat merangsang pelepasan hormon dopamin daripada aktivitas lain gitu. Nah, bukan berarti kita apa namanya aktivitas selain mendengarkan musik itu tidak memicu, bukan berarti gitu. Yang ditekankan adalah lebih kuat gitu kan ya. Nah, maka dari itu ya teman-teman, lebih kuat sama tidak memicu itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, jadi kita nggak bisa menyimpulkannya gitu. Jadi jawabannya yang C. Terus soal nomor 6 ini lebih ke materi memperkuat sama memperlemah ya kan. Nah, teman-teman harus apa namanya udah baca nggak nih konten yang diupload di Instagram tuh ya kan, di konten di grup belajar ya kan mengenai materi memperkuat ya kan sama memperlemah gitu. Nah, jadi kalau memperkuat itu teman-teman dia lebih cenderung mendukung ya, mendukung atau lebih ke hal yang positif ya kan, sejalan dengan pernyataannya. Tapi kalau misalkan memperlemah, dia lebih cenderung berlawanan, bertolak belakang gitu. Lebih cenderung ke arah negatif ya kan, berlawanan dari pernyataan yang ada. Itu memperlemah. Nah, mendukung sama memperlemah itu bukan berarti kalau mendukung ya, mendukung itu pasti benar, bukan berarti gitu. Mendukung itu lebih cenderung gitu ya, lebih cenderung sejalan. Kalau memperlemah lebih cenderung tidak sejalan gitu ya, istilahnya gitu. Nah, terus kalau yang di sini, arsitek A mengatakan halaman rumah yang memiliki banyak tanaman bunga lebih luas daripada yang memiliki sedikit tanaman bunga gitu. Di sini poin utamanya apa? Banyak tanaman bunga lebih luas daripada yang memiliki sedikit tanaman bunga. Kalau arsitek B mengatakan halaman rumah yang asri ditanami lebih banyak tanaman daripada halaman rumah yang gersang. Di sini nih membandingkan kondisi asri sama gersang gitu kan ya. Kalau arsitek A, kata kuncinya adalah lebih luas kan ya. Jadi halaman rumah yang punya banyak tanaman bunga itu lebih luas gitu daripada yang cuma sedikit gitu ya. Kalau arsitek B asri sama gersang gitu. Terus hasil pengamatan di suatu daerah menunjukkan bahwa rumah yang luas, ingat ya, memiliki halaman yang asri daripada rumah yang sempit. Nah, kira-kira gimana nih? Dia masuk ya, masuk ke pernyataan A atau pernyataan B nih. Coba kita cek dulu. Hasil pengamatan di suatu daerah menunjukkan bahwa rumah yang luas, rumah yang luas memiliki tanaman yang asri daripada rumah yang sempit. Poin perbandingannya, membandingkannya itu lebih menekankan luas atau asri. Kira-kira gimana? Menunjukkan bahwa rumah yang luas memiliki halaman yang asri daripada rumah yang sempit. Luas sama sempit. Nah, ini ya, dia membandingkan ini nih, luas sama sempit. Oke, berarti dia lebih cenderung ke yang A. Memperkuat apa memperlemah nih? Sejalan nggak nih? Nah, sejalan dong ya kan. Bahwa rumah yang luas memiliki halaman yang asli. Dia lebih mendukung yang luas nih ya kan. Berarti sejalan nih dengan pernyataan dari arsitek A gitu. Maka dari itu karena sejalan, jadi jawabannya yang A, memperkuat pernyataan A gitu. Gitu ya teman-teman, beberapa kata kunci yang perlu kita highlight nih, dia lebih ke mana nih kan gitu kan ya. Intinya lebih ke membandingkan yang luas kah atau yang asri kah gitu kan ya. Gitu. Kalau yang luas ya si arsitek A gitu yang apa? Yang punya pendapat gitu tentang membandingkannya. Terus kita lanjut lagi ke nomor 7. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Tokoh A mengatakan anak yang sering menggunakan gawai memiliki wawasan lebih luas daripada anak yang jarang menggunakan gawai. Nah, di sini ada kata kunci sering menggunakan gawai, ya kan, memiliki wawasan lebih luas ya, daripada yang jarang menggunakan gawai gitu. Tokoh yang B mengatakan anak yang mengalami hambatan komunikasi, tentang komunikasi ya,
lebih sering menggunakan gawai daripada anak yang lancar komunikasi. Data menunjukkan bahwa anak yang menghabiskan waktu lebih banyak dalam menggunakan gawai memiliki kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, yang ditekankan nih yang mana nih, teman-teman? Apakah komunikasinya kah atau lebih banyak menggunakan gawai gitu? Kira-kira apa nih? Gimana bisa, teman-teman? Ahem. Data menunjukkan bahwa anak yang menghabiskan waktu lebih banyak dalam menggunakan gawai memiliki kesulitan dalam berkomunikasi. Kesulitan dalam berkomunikasi. Ini ya yang teman-teman. Jadi akibatnya tuh ini, memiliki kesulitan dalam berkomunikasi. Ya kan? Ini nih, lebih sering menggunakan gawai, dia punya hambatan komunikasi. Lebih sering, lebih banyak kan ya. Nah, lebih banyak kan lebih sering ya. Dalam menggunakan gawai memiliki hambatan, memiliki kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, jadi dia lebih ke yang B, bukan wawasannya kan ya. Ini kan wawasan ya. Dia membandingkan sering apa jarang kan ya. Sering apa jarang akibatnya berpengaruh pada wawasan. Kalau yang B, sering apa jarang akibatnya berpengaruh pada komunikasinya gitu. Kalau yang ini datanya, nah jadi sering apa jarang gitu kan ya. Ternyata sering nih mengalami hambatan. Oke, berarti dia lebih ke tokoh B. Nah, memperkuat apa memperlemah gitu. Coba kita cek nih, kalau yang B, anak yang mengalami hambatan komunikasi lebih sering menggunakan gawai. Nah, jadi kalau misal apa sering menggunakan gawai, ya kan sering main HP itu dia memiliki hambatan komunikasi. Nah, jadi benar ya. Ini memperkuat gitu, memperkuat pernyataan tokoh B. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Oke, aman ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Oke, di sini paling mungkin benar ya. Pengembang program komputer merupakan pekerjaan yang lebih banyak beraktivitas dengan posisi duduk daripada pekerjaan lain. Makin lama duduk, makin tinggi risiko seorang pekerja mengalami sakit punggung. Nah, ini ada kaitannya teman-teman. Jadi kan pengembang program komputer nih ya kan, dia itu aktivitasnya sering duduk ya kan ya, lebih banyak duduk gitu kan. Makin lama duduk, nah ini diulang lagi nih ya kan, duduk-duduk gitu kan ya. Berarti dia silogisme ya kan, sebuah penghubung nih ya kan. Makin tinggi risiko seorang pekerja mengalami sakit punggung. Nah, maka dari itu simpulannya teman-teman, karena duduknya ini sebagai penghubung, jadi P maka R gitu ya. Jika P maka Q, Q maka R, maka P maka R. Nah, jika P maka R. Pengembang program komputer sama makin tinggi ya kan ya risiko seorang pekerja mengalami sakit punggung. Kita cek ya teman-teman. Kalau yang A, orang yang tidak menderita sakit punggung tidak banyak beraktivitas dengan duduk. Kira-kira benar nggak? Tidak menderita sakit punggung sama tidak banyak beraktivitas dengan duduk. Ini nih bukan sebab akibat ya. Eh sebab akibatnya di sini kan lebih linear ya. Makin lama duduknya, makin tinggi risiko seorang pekerja mengalami sakit punggung gitu. Bukan berarti kalau nggak sakit punggung tuh dia nggak banyak duduk, bukan, bukan gitu ya teman-teman. Nah jadi yang ini nih, mungkin benar nggak ya? Kira-kira gimana itu? Mungkin benar tidak ya? Tidak ya? Bukan, bukan. Orang yang mengalami sakit punggung memiliki pekerjaan sebagai pengembang program komputer. Oke, teman-teman, pengembang program komputer, ya kan, dia duduk ya, banyak duduk nih. Makin lama duduknya, makin tinggi kena sakit punggung gitu kan ya, mengalami sakit punggung. Berarti kesimpulannya adalah pengembang program komputer nih, ya kan, kalau sering duduk, ya kan, dia apa risikonya tinggi mengalami sakit punggung. Orang yang mengalami sakit punggung memiliki
pekerjaan sebagai program komputer. Kira-kira ini benar nggak? Nggak bisa dibalik ya teman-teman. Jadi kalau dalam implikasi jika maka kan kan arah panahnya kan searah gitu nih ya. Jadi dia tidak bisa tuh bolak-balik gitu. Nah, jadi ini jawabannya ya salah ya, bukan mungkin benar gitu. Dia tidak dapat disimpulkan gitu. Terus pekerjaan selain pengembang program komputer tidak perlu bekerja dengan posisi duduk yang lama. Ini tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan dia ngebahas pekerjaan selain selain apa yang diberikan pada soal, dia mengalihkan gitu ya. Dia informasinya tidak relevan ya teman-teman. Dia memberikan apa namanya premis dengan contoh hal yang lain gitu. Ya itu belum tentu sebenarnya gitu. Gitu ya. Jadi ini pekerjaan lain gitu ya. Apa pekerjaan yang lainnya itu dibandingkan apa membandingkannya dengan aktivitas posisi duduk gitu ya. Bukan bukan yang kayak gini. Jadi yang C ini salah. Orang yang memiliki kebiasaan duduk yang lama cenderung memilih pekerjaan sebagai pengembang program komputer. Kira-kira benar nggak? Orang yang memiliki kebiasaan duduk yang lama itu cenderung memilih pekerjaan sebagai program komputer itu P. Nah, ingat ya, nggak bisa dibalik. Jadi yang di ini tidak tidak dapat disimpulkan. Terus orang yang bekerja sebagai pengembang program komputer banyak mengalami sakit punggung. Nah, ini ya, ini mungkin benar. Nah, kenapa teman-teman mungkin benar? Karena ini kan terhubung ya, di silogisme nih ya kan, duduk sama duduk nih. Makin lama duduk, makin tinggi ya kan. Ini banyak mengalami sakit. Nah, berarti kan dia mungkin benar gitu. Bukan pasti benar. Kenapa? Kita tetap butuh ini teman-teman. Banyak nggak yang duduknya lama gitu kan ya. Nah, kalau duduknya lama berarti kan makin tinggi risikonya kenanya gitu ya. Jadi jawabannya yang E, paling mungkin benar. Jadi nggak bisa dikatakan pasti benar gitu ya. Terus nomor 9, kunci apa? Manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah? Oke, memperlemah ya. Kunci agar tetap sehat mental di tempat kerja adalah dengan menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Psikolog menyebutkan bahwa, nah ini ada argumen ya, pendapat ya. Banyak pekerja tidak sadar pentingnya keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Kira-kira apa nih yang memperlemah nih ya kan? Yang bertolak belakang. Banyak perusahaan yang tidak menerapkan kebijakan yang berpihak pada kesehatan mental pegawainya. Eh, ini tuh ada nggak tentang informasi perusahaan gitu? Perusahaan yang menerapkan kebijakan. Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, jadi maka dari itu kita nggak bisa menentukan dia memperlemah apa atau memperkuat dari sini. Banyak pekerja yang berkonsultasi ke psikolog tentang tekanan pekerjaan. Kira-kira gimana nih? Banyak pekerja yang berkonsultasi ke psikolog tentang tekanan pekerjaan. Dia konsultasi ke psikolog. Ada nggak penjelasan banyak pekerja, ya kan, jumlah pekerja yang berkonsultasi dengan psikolog? Nggak ada ya, nggak ada informasi itu. Jadi kita nggak bisa menentukan gitu teman-teman. Banyak pekerja yang menetapkan batasan yang jelas tentang jam kerja dan keluarga. Jam kerja ini berkaitan dengan kehidupan pribadi. Oh, no, no, no. Jam kerja berkaitan dengan pekerjaan, keluarga berkaitan dengan kehidupan pribadi. Banyak pekerja tidak sadar. Banyak pekerja yang menetapkan batasan yang jelas. Nah, artinya di sini nih sadar ya, teman-teman. Menetapkan batasan yang jelas itu kan sadar ya. Nah, maka dari itu dia bertolak belakang nih, ya kan? Dia memperlemah gitu. Jadi jawabannya yang C. Banyak pekerja yang mengeluhkan kondisi kesehatan mental. Kondisi kesehatan mental itu apa? Kalau sehat ya, dia menjaga keseimbangan gitu ya. Berarti kalau mengeluhkan di sini, berarti dia lebih ke memperkuat ya. Dia lebih mendukung nih, mendukung pernyataan si psikolog gitu. Nah, jadi kalau banyak pekerja yang mengeluhkan, artinya kan pekerjanya itu dari segi sehat mentalnya kan kurang gitu kan ya. Nah, berarti tidak sadar tuh tentang keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Kalau yang E, hasil penelitian menyebutkan bahwa
tingkat stres pekerja meningkat karena tuntutan pekerja. Ah, oke, ini udah jelas-jelas tidak ada informasi tentang tuntutan pekerjaan ya. Jadi jawabannya yang C, yang memperlemah gitu. Untuk soal terakhir, ya kan, soal terakhir ya teman-teman, manakah pernyataan di bawah ini yang jika benar akan memperkuat argumen peneliti di atas? Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat ini jumlah siswa yang mengalami stres saat mengikuti pembelajaran daring meningkat. Meningkat karena kurangnya interaksi sosial dengan siswa yang lain. Kalau yang A, sebelum dilakukan pembelajaran daring, interaksi sosial antar siswa dilakukan secara tatap muka. Nah, kira-kira gimana nih? Ini saat mengikuti pembelajaran daring, ya kan, dia kurang interaksi sosial, ya kan. Jadi, apa namanya, tidak bertatap muka gitu kan ya. Sebelum dilakukan pembelajaran daring, interaksi sosial antar siswa dilakukan secara tatap muka. Nah, kira-kira benar nggak nih? Ya benar ya kan. Jadi jawabannya yang A gitu teman-teman. Nah, jadi kalau sebelum dilakukan pembelajaran daring, interaksi sosialnya itu dilakukan secara tatap muka. Nah, maka dari itu kalau ada pernyataan ini, dia bakalan mendukung, bakalan memperkuat argumen yang menunjukkan kalau mengikuti pembelajaran secara daring itu kurang interaksi gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi jawabannya yang A. Kalau yang B, data menunjukkan bahwa saat ini makin banyak siswa yang berinteraksi melalui media sosial. Nah, ada nggak nih tentang media sosial? Poinnya kan interaksi kan ya. Oke, interaksi ada, tapi media sosialnya ini yang belum kita pastikan gitu kan ya. Jadi jawabannya yang B ini kurang gitu. Kalau yang C, siswa mengalami stres saat mengikuti pembelajaran daring karena sering terjadi gangguan teknis. Nah, ini nggak ada nih informasi tentang gangguan teknis kan ya. Gangguan teknis tuh lebih ke gangguan pada perangkat ya, entah itu jaringannya lemah gitu kan ya, terus perangkat yang kurang memadai itu baru gangguan teknis ya kan. Sedangkan di sini lebih ke makhluknya atau interaksi sosialnya gitu. Kalau yang D, tugas dari guru juga menjadi salah satu. Nah ini apalagi ini, nggak ada yang ngejelasin tugas gitu kan ya. Tugas dari guru gitu. Intinya yang dikasih tahu soal itu apa? Kalau misalkan di opsinya melenceng atau tidak relevan ya dengan informasi yang pada soalnya itu langsung aja gitu ya teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu. Ah, ini ya juga ya, mungkin ya. Jangan mungkin gitu. Kalau misal gak ada informasi ini pada soal, ya dia udah pasti bukan itu jawabannya gitu ya. Itu salah satu tipsnya teman-teman. Sebagian siswa yang mengalami stres, nah ini sebagian siswa yang mengalami stres pada saat pembelajaran daring sebelumnya tidak pernah berinteraksi dengan siswa yang lain. Ini mungkin benar nggak? Nah, itu termasuk. Tapi ya teman-teman, di sini itu dia tidak menegaskan atau tidak menjelaskan mengenai kuantor. Kuantor itu kan tadi ada universal sama eksistensial. Kalau ini kan masuknya ke eksistensial. Sebagian gitu kan ya. Nah, sedangkan di sini ada nggak penjelasan semua, sebagian? Enggak ya. Di sini tuh lebih ke semua gitu. Jadi kalau nggak dijelaskan pakai eksistensial, dia itu masuknya ke semua gitu. Jadi kalau misalkan dibilang jumlah siswa yang mengalami stres itu meningkat karena kurangnya interaksi sosial, nah ini eh, kalau stres itu dia disebabkan kurangnya interaksi sosial. Nggak ada, misalkan ada sebagian yang stres tuh tidak pernah berinteraksi. Sebagian pernah berinteraksi, tidak ya. Jadi nggak ada yang seperti itu di soalnya. Jadi tadi aku jawab E. Oke, kalau yang E ini informasinya ada. Hanya saja gocekannya itu, gocehan apa? Kecohannya itu ada di sini. Ya, berbeda ya teman-teman. Nah, di sini kalau nggak ada kata sebagian, nggak ada kata apa pakai kontor eksistensial, ya kita nggak bisa gitu kan ya. Ini tuh kalau dibilang ya jumlah siswa mengalami stres tuh karena kurangnya interaksi sosial. Ya udah semuanya itu yang mengalami stres itu udah pasti kurangnya interaksi sosial gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang sebagian nih interaksi sosial, sebagian enggak ya. Berarti kan dia ada dua jawaban gitu kan. Ada dua nilai gitu. Bukan berarti seperti itu benar ya, bukan ya. Gitu teman-teman. Bagaimana?
pembahasan materi penalaran umum pada malam hari ini apakah sudah jelas dan ada yang mau ditanyakan? Oke, bisa kasih reaction ya. Kalau misal ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan teman-teman. Gimana? Oke, Farel sudah ngasih reaction. Yang lain gimana? Ada Pip, Ana, Najwa, sama Celia. Najwa sudah aman. Oke, paham Kak. Oke, siap ya. Kata Kak Game paham. Oke teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kelas pada malam hari ini. Kita udah belajar berapa lama ya? Dari setengah 8 sampai jam 9. 1 jam setengah lah ya. Oke, semoga apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini menjadi paham ya dan mempermudah kalian dalam mengerjakan soal soal UTBK penalaran umum.